Anissa Yukta dari kelas 12 IPA 2. Teman-teman bisa panggil aku Ica ya. Kenalin, nama aku Nabila Aulia dari 12 IPA 2. Kalian bisa panggil aku Aul ya. Jadi guys, hari ini aku lagi sama Aulia nih. Halo Aul, apa kabar? Hai juga Ica, alhamdulillah kabarku baik nih. Kalau kamu? Alhamdulillah kabarku juga baik nih. Ngomong-ngomong, hari ini Hari Sumpah Pemuda loh Ul. Iya juga ya. Tanggal 28 Oktober itu kan hari lahirnya Sumpah Pemuda. Ngomongin tentang Sumpah Pemuda, kamu tahu nggak, Ca, sejarah lahirnya Sumpah Pemuda? Pasti tahu dong. Kita tahu bahwa Sumpah Pemuda ini lahir dari peristiwa bersejarah. Ya, yang tak lain dan tak bukan adalah Kongres Pemuda II yang terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Tapi kamu tahu nggak sih, Ul, kenapa peristiwa ini penting untuk diperingati? Nah, maka dari itu, hari ini kita bakal bahas nih mengenai sejarah lahirnya Sumpah Pemuda yang barangkali teman-teman lain tuh pada belum tahu. Betul. Nah guys, pada podcast kali ini, aku sama Ica mau ngejelasin sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Seperti yang teman-teman tahu, Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya ada Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Bataks Bon, Pemuda Indonesia, dan lainnya. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Jadi, untuk rapat pertama diselenggarakan di gedung KJB, Lapangan Banteng pada tanggal 27 Oktober 1928. Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Lalu ini dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin, Ul. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia. Yang pertama itu ada sejarah, yang kedua itu ada bahasa, yang ketiga itu ada hukum, adat, dan yang keempat itu ada pendidikan, dan yang terakhir ada kemauan. Selanjutnya, lanjut ke rapat kedua nih, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di gedung Osjava Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangansarkoro sependapat bahwa setiap anak itu harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis, dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Aku lanjutin ya, Ca. Untuk rapat ketiga atau rapat terakhir digelar di hari yang sama pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indise Klubis Kramat yang kini menjadi Gedung Sumpah Pemuda. Kongres berakhir dengan hasil rumusan pada rapat ketiga yang disebut sebagai Sumpah Setia, yang kini dikenal sebagai Teks Sumpah Pemuda. Nah, aku mau bacain nih isi dari Teks Sumpah Pemuda. Teman-teman pasti tahu dong isi dari Sumpah Pemuda yang berbunyikan Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan pada tahun 1959, Soekarno itu menerbitkan keputusan Presiden nomor 316 tentang Hari Nasional yang bukan hari libur. Termasuk di dalamnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober menjadi hari bersejarah nasional bukan hari libur. Betul banget. Jadi, penciptaan Sumpah Pemuda itu adalah awal mula wujud persatuan bangsa kita. Walaupun masing-masing berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, para pemuda di Kongres ini memiliki cita-cita yang sama loh, yaitu memajukan persatuan serta memperkuat hubungan antar sesama pemuda Indonesia. Nah, itu dia guys, pembahasan kita hari ini mengenai sejarah Sumpah Pemuda, dan sekalian juga kita bahas cita-cita para pemuda Indonesia yang mengharapkan semua pemuda yang lahir di Indonesia untuk selalu memiliki rasa persatuan dalam diri. Oke guys,
Sekian dari podcast aku dan Ica hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.